من كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أن قال القول في معاصي القلب. Semua bawa kitabnya, diartikan, dilihat dan diartikan ya. Al-qawlu fi ma'asil qalb. I'lam anna as-sifat al-madhmumata fil qalbi kathiratun wa tariqu tathhir al-qalbi min radha'ilha tawilah wa sabilu al-'ilaji fiha ghamid wa qad indarasa bil kulliyati 'ilmuhu wa 'amaluhu bi ghaflati al-khalqi 'an anfusihim wa ishtighalihim bi zagharif ad-dunya wa qad istaqsayna dhalika kullahu في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات. ولكن نحذر الآن ثلاثا من خبائث القلب وهي الغالبة على متفقهة العصر لتأخذ منها حذرك فإنها مهلكات في أنفسها وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها وهي القول في معاصي القلب. Pembahasan al-qaul yaitu ucapan atau pembahasan fi ma'asil qalb tentang maksiat-maksiat hati. I'lam, ketahuilah, anna sifat, bahwasanya sifat-sifat al-madhmumah yang tercela fil qalbi, pada hati atau yang ada dalam hati, kathiratun, banyak. Wa tariqu, dan jalan atau cara, tathhiril qalbi, mensucikan hati, al-qalbi, hati, min radha'iliha, min dari radha'iliha, kejelekan-kejelekannya, tawilatun, panjang, lama, panjang atau lama. Wasabilul ilaji, dan jalan atau cara al-ilaj, penyembuhan atau pengobatan, fiha, padanya, pada hati, penyakit hati, ghamid, sangat ghamid, tidak mudah ya, atau ghamid itu sulit untuk diketahui secara mudah atau tidak mudah. Wa qad indarasa bil kulliyah, wa qad, dan telah indarasa, telah hilang, bil kulliyah, secara keseluruhan, ilmunya, ilmu pensucian hati, wa amaluhu, dan amalannya, amalan mensucikan hati, li ghaflati, karena lalainya, al khalqi, manusia atau orang-orang, an anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, washtighalihim, dan sibuknya mereka, bizakharif, dengan keindahan-keindahan atau apa namanya, zakharif, perhiasan-perhiasan dunia. Waqad, dan kami telah istaqsayna, sebutkan secara lengkap, istaqsayna, dzalika, hal tersebut, kullah, semuanya, tentang maksiat hati dan cara memperbaikinya, fi kitabi, pada kitab Ihya'i Ulumuddin, kitab Ihya' Ulumuddin, fi rub'il muhlikat, fi, pada rubu', seperempat, yang pembahasannya tentang al-muhlikat, sesuatu yang bisa menghancurkan atau
mencelakakan seseorang, hal-hal yang bisa mencelakakan seseorang. Wa rub'il munjiyat, dan seperempat dari sifat-sifat yang bisa menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan. Walakinna, akan tetapi kami, nuhadziruka, akan memberikan teguran dan penjelasan. Hadziruka, kami akan memberikan teguran kepadamu, al-an, sekarang ini, pada kitab ini, maksudnya al-an, sekarang ini, salatan, 3, min, dari khaba'ith, keburukan atau penyakit al-qalbi, hati. Hiya al-ghalibatu, hiya, dia itu, penyakit tersebut, al-ghalibah, yang paling sering, yang paling banyak atau sering, ala, pada mutafaqqihatil asr, orang-orang yang belajar fikih atau menuntut ilmu al-asr fi zaman, pada zaman ini. Lita'khudha, agar engkau bisa mengambil minha, dari penyakit tersebut, hidrak, kewaspadaan atau waspada dari penyakit tersebut. Fa innaha, karena sesungguhnya itu penyakit-penyakit yang akan disebutkan, yaitu 3, muhlikatun, sangat bisa merusak atau mencelakakan seseorang, fi anfusiha, pada dirinya, artinya sudah termasuk yang bisa mencelakakan seseorang. Wahia, dan penyakit-penyakit tersebut, ummahatun, termasuk penyakit induk. Ummahat, penyakit atau penyakit-penyakit induk. Li jumlatin, bagi sebagian, minal khaba'ith, daripada penyakit-penyakit yang buruk, siwaha, selainnya. Wahia, dan penyakit tersebut yang 3 itu yang beliau akan jelaskan di sini, al-hasadu, penyakit iri, hasad atau hasud atau iri, war-riya, dan penyakit riya, wal-ujub, penyakit ujub atau berbangga diri. La ilaha illallah. Pada pembahasan ini Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bih wa jazahullahu anna wa 'anil muslimina khaira, beliau setelah menasihati kita tentang tugas utama kita dalam menjaga anggota tubuh kita yang 7. Kita punya anggota tubuh berapa? 7 anggota. Ya. Itu apa aja? Kalau di kepala 2 tangan, 2 mata, mulut, 2 telinga. Berarti udah berapa tuh? 3. Terus tangan. Terus kaki. Terus perut. Terus kemaluan. Itu anggota tubuh kita yang wajib kita jaga, dan kita juga diberitahukan semua penyakit-penyakitnya dan hal-hal yang berbahaya dan maksiat yang berkaitan dengan anggota tubuh tersebut yang harus kita ulang-ulang tuh. Ya nggak cukup kita cuma ngaji udah tutup buku, enggak. Tapi orang yang mengambil faedah khususnya dari kitab seperti kitab Bidayatul Hidayah, dan jangan anggap remeh kitab seperti Bidayatul Hidayah. Ya. Kitab Bidayatul Hidayah berarti awal daripada hidayah untuk kita kalau benar-benar ingin jadi anak benar atau orang yang benar. Maka perlu yang namanya mengulang, membaca, ya, baca lagi, direnungkan kembali. Oh, saya sudah bagaimana? Ya, dari awal kitab renungin lagi, baca lagi. Kalau kita memang sudah ada artinya, lebih bagus dibaca dari sini langsung. Tapi kalau seandainya belum, termasuk orang yang kalau membaca dari sini dan baca artiannya faham, walaupun udah dijelasin masih susah, cari
kitab terjemahan. Cari kitab terjemahan lalu dibaca. Oh, amalan ini saya belum amalkan. Oh, ini koreksi diri. Karena semuanya adalah karena kita tahu judul kitab ini Bidayatul Hidayah dijadikan oleh Imam Al-Ghazali untuk pengetesan terhadap seseorang dalam menuntut ilmu. Ketika seseorang menuntut ilmu, kata beliau, coba ente amalkan apa yang ada dalam kitab ini. Kalau ente bisa dan merasa dirimu sanggup dan senang untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, giat untuk mengamalkannya, berarti engkau dalam menuntut ilmu di jalan yang benar. Dan engkau sudah akan memulai kebaikan, kata beliau. Tetapi kalau enggak, maka hati-hati. Ada yang enggak benar, ada yang salah. Artinya dibaca tapi nggak mau ngamalin. Ada nom, ada istiqadh minan nom, bangun dari tidur, pergi ke masjid, sholat 5 waktu, sholat berjamaah, ada puasa, tayamum dan yang lain yang beliau sudah sebutkan, dan maksiat-maksiat yang disebutkan dan yang akan disebutkan. Kalau kita merasa iya saya perlu melihat lagi, saya perlu untuk memperbaiki diri, ya ini petanda baik insyaallah. Tapi kalau merasa aduh berat, males capek, nah ini petanda buruk, berarti hati-hati. Makanya harus kita sering-sering membaca dan mengulang. Lalu beliau masuk ke dalam pembahasan kali ini tentang maksiat hati. Hati kita adalah yang paling penting yang kita miliki, dan nanti di akhirat tergantung kualitas hati kita di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang di sisi Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari hasud, riya, ujub, itu penyakit. Karena penyakit-penyakit ini nanti yang akan disebutkan itu bisa menghanguskan amalan kita. Amalan kita jadi kayak nggak ada harganya kalau kita nggak perhatikan urusan hati juga. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulluh. Di dalam hati itu ada segumpal daging, yaitu kalau benar itu segumpal daging, maka akan benar yang lainnya, yaitu hati. Ala wahyal qalb. Nah, ini beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sifat-sifat yang buruk itu banyak. Sifat yang buruk, penyakit hati itu banyak. Jangan kira cuman udah baca kitab Bidayatul Hidayah sudah, enggak. Banyak, kata beliau. Penyakit hati itu banyak. Terus, dan cara untuk mensucikan hati dari keburukan penyakit hati itu sulit dan lama. Jangan anggap, oh enggak, gampang. Penyakit hati mana, bersih hati. Bersih hati dari mana? Kalau ente nggak sadar bahwa ente punya penyakit hati, adanya riya, adanya unsur ujub, adanya. Kalau nggak sadar itu berarti ente punya penyakit, tapi entinya sendiri nggak sadarkan diri. Ya. Baik. Wasabilul ilaji fiha ghamid, dan cara untuk menyembuhkan hati ini dari penyakit-penyakitnya itu sulit. Ghamid, detail, perlu teliti. Nggak mudah. Wagadindara sabil kulliyah, beliau mengatakan, dan ilmu yang semacam ini, yaitu mensucikan hati, sudah hilang secara keseluruhan hampir, maksud beliau. Ilmunya aja nggak ada yang mau bicarain tentang hal tersebut. Wa amaluhu, dan mengamalkannya apalagi. Kalau ilmunya udah nggak ada, ngamalinnya lebih susah lagi. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Katanya beliau, li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena orang-orang lalai terhadap diri mereka sendiri. Lalai, lupa sama diri sendiri. Akhirnya nggak peduli tuh penyakit hati ada nggak ada, ya. Berkata ujub dia nggak sadar, dia riya, kadang-kadang riya secara terang-terangan, murai bener-bener, amal li ajlin nas, mau li ajlillah, dia kira dia ikhlas, dia hasud, iri terhadap orang, iri terhadap tetangga, iri terhadap teman, dia kira dia dalam keadaan baik. Oh, bahaya. Ilmunya nggak dibahas, apalagi amalnya, kata beliau. Taib, katanya washtighaluhum bisaqah. Kenapa? Karena sibuk mereka, lupa mereka terhadap diri mereka sendiri, dan sibuk mereka dalam mencari perhiasan-perhiasan dunia. Pengen punya uang banyak, pengen dapat kedudukan, pengen punya ini, pengen dihormatin orang.
pengen dihargai orang, itu zakharifid dunia yang dicari. Karena itu jadi lalai. Kata beliau, wa gadistagsaina dzalika kullah, dan kami telah membahasnya secara detail, rinci, lengkap. Semua itu. Di mana? Bukan di kitab Bidayatul Hidayah. Di kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau. Dan berapa kali ya beliau menyebutkan di kitab Bidayatul Hidayah, mengalihkan kepada kitab Ihya Ulumuddin, berkali-kali kita udah sering dengar. Biar beliau itu sengaja, bukan beliau pengen muji kitabnya sendiri, enggak, tetapi maksudnya ingin memancing orang agar sadar bahwa ilmu yang kalian ambil di sini itu masih awal, belum. Kalau mau yang lengkapnya yang benar-benar kami bahas di sana, itu di sana. Dan beliau ingin orang-orang membacanya agar orang-orang jadi orang benar. Ya. Di kitab Ihya Ulumuddin di bab apa beliau bahas tentang hal tersebut, tentang penyakit hati dan tentang maqamat ataupun kedudukan atau sifat-sifat hati yang harus dimiliki seseorang. Katanya fi rub'il muhlikat wa rub'il munjiyat. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi kitabnya dengan 4 bagian. Kitab Ihya itu dibagi 4 bagian. Setiap satu bagian itu ada 10 kitab di dalamnya. 10 pembahasan artinya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 40 kitab. 40 kitab maksudnya 40 pembahasan. Nah, awal rubu'il rubu'ul adat, rubu'ul ibadat, wa rubu'ul adat. Rubu' perempat dia bicarain tentang ibadat, mengenai ilmu, mengenai salat, wudu, haji, puasa, zakat, itu dibahas. Ibadat. Lalu rubu'ul adat, perempat yang membicarakan tentang adat kita, kebiasaan, kebutuhan kita sehari-hari, tentang cari rezeki, mana yang halal, mana yang haram, kitabul halali wal haram, seperti yang kita pernah bahas tuh. Ada kitab namanya kitabul halali wal haram. Ketika membahas apa itu? Ketika membahas tentang penyakit menjaga perut dari yang haram dan syubhat. Lalu beliau bilang, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin pembahasan lengkap tentang yang mana yang syubhat, mana yang haram. Di kitab apa? Kitabul halali wal haram. Ya, itu berada di perempat yang kedua, rubu'ul adat namanya. Tentang menikah, bagaimana caranya dan apanya dan adab-adabnya semuanya. Tentang adat istiadat yang biasa kita lakukan, tentang bergaul, ada adabus suhbah namanya. Bergaul dengan manusia, dengan teman, dengan orang, dengan sekitar, tetangga, sesama. Kitabul amr ma'ruf nahi munkar, ada kitabnya. Nah, sudah itu perempat pertama, seperempat pertama dan kedua, masuk ke seperempat ketiga dan keempat. Itu yang ketiga beliau fokuskan tentang al-muhlikat, penyakit-penyakit hati. Itu dibahas secara detail. Diawali tentang keutamaan hati. Asrarul qalb. Hati ini, manusia itu punya hati. Hati ini sumbernya ilmu, sumber semua kebaikan. Itu pembahasan satu kitab sendiri tentang hati doang. Lalu setelah itu masuk ke dalam penyakit-penyakit hati, cara mengatasinya. Penyakit tentang syahwat al-farj, kemaluan, dan syahwat perut, bagaimana cara mengatasinya. Tentang ma'asi al-riya wal ujub wal kibir, semuanya dibahas secara detail. Pembahasan detail dan pengobatannya, cara pengobatannya. Lalu rubu' keempat, seperempat yang keempatnya adalah rubu'ul munjiyat, membuat seseorang yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan bahasa lainnya maqamatul yaqin. Maqamat al-yaqin, maqam-maqam yang perlu dimiliki oleh setiap orang, yang diawali dengan taubah. Kata Imam Al-Haddad, maqamatuhu tis'un, 'alaika bihifdhiha wa ihkamiha wabda' bi tashihi taubati. Kata Imam Al-Haddad, maqam-maqam yakin itu ada 9. Ada sebagian 9, ada yang mengatakan 8, ada yang tergantung beberapa rinciannya.
Kata Imam Al-Haddad, maqamatuhu tis'un. Maqamat yakin itu ada 9. Alaika bihifdhiha, hendaknya engkau menghafalnya, wa ihkamiha, dan menguatkannya dalam dirimu, dan mulailah dengan memperbaiki taubatmu. Awal maqam adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kitab zuhud, kitabul wara', kitabul faqr, lalu pembahasan tentang ar-raja wal khauf wal raja, as-sabr wal syukur, sabar dan syukur. Lalu nanti ada bab tawakkul, nanti ada pembahasan tentang al-khauf wal raja wal mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyauq wal uns wal ridha. Banyak maqamat dan itu semua dibahas. Lalu setelahnya ditutup kitab Ihya Ulumuddin tentang pembahasan semenjak seseorang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, masuk kuburan, alam kubur kayak gimana, pembahasan tentang alam kubur, apa saja yang akan dihadapi seseorang ketika masuk di dalam kuburan. Lalu dia setelah itu ketika dibangkitkan, al-mahsyar, as-sirat, semuanya dibahas sampai surga, sampai neraka, sampai pembahasan tentang neraka, pembahasan tentang surga. Akhirnya itu. Ya. Itu luar biasa kitab Ihya Ulumuddin. Wa hiya ummahatun li jumlatin minal khabaithi siwaha. Dan di sini beliau akan menyebutkan, walakinna nuhadziruka al-an thalathan min khabaithil qalb wa hiya al-ghalibah ala muttafaqqihatil 'asr. Akan tetapi di pembahasan ini, yaitu pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan kita akan membahas 3 penyakit hati yang termasuk bibit atau induk dari kebanyakan penyakit yang lainnya. Ini induknya di sini. 3 penyakit, kata beliau. Nuhadzirukal an, kami akan memberikan penjelasan dan perhatian terhadap 3 penyakit. Ya, dan itu adalah al-ghalibah yang sering ada pada mutafaqqihatul asr, yang ada pada orang-orang yang belajar ilmu di zaman kita sekarang ini. Litakhudh minha hadar, agar engkau bisa menjaga-jaga diri dari penyakit-penyakit tersebut. Fa inna muhlikatun fi anfusiha, dari sisi dirinya sendiri, dari penyakit sendiri itu menghancurkan dan merusak seseorang. Dan dia juga adalah induk bagi banyak penyakit lain. Artinya ini induknya. Dari penyakit ini bisa tersebar atau meranting kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Apa saja itu penyakit yang akan beliau bahas? Kata beliau, al-hasad war-riya wal-ujub. Hasad, iri, war-riya, riya yang artinya beramalan untuk orang ataupun kepada selain Allah, wal-ujub, dan merasa bangga diri. Qala fajtahid fi tathhiri qalbika minha fa in qadarta 'alayha fata'allam fa in qadarta 'alayha fata'allam kayfiyat al-hadari min baqiyatiha fi rub'il muhlikat fa in ajazta 'an hadha fa anta 'an ghairihi a'jaz. Kata beliau, fajtahid, maka berusahalah, fi tathhiri qalbik, dalam tathhir, mensucikan, qalbika, hatimu, minha, darinya, dari 3 penyakit tadi. Fa in gadarta, apabila engkau mampu, alaiha, terhadapnya, fata'allam kaifiyat al-hadar, fata'allam, maka belajarlah kaifiyat, cara, al-hadar, menjauhi atau mewaspadai, min baqiyatiha, dari selainnya, sisa yang lainnya, baqiyatiha, sisa yang lainnya dari penyakit hati. Min rub'il muhlikat, dari kitab Rub'il Muhlikat, Ihya Ulumuddin. Fa in ajazta, tetapi kalau engkau seandainya tidak mampu dalam mengatasi 3 penyakit ini yang kita akan sebutkan di sini. Fa in ajazta, apabila engkau tidak mampu, an hadza, dari ini, dari 3 penyakit ini, fa anta, maka engkau, an ghairihi a'jaz, dari yang selain ini lebih tidak mampu.
a'jaz, lebih tidak mampu. Qala wala tadhunanna, dan jangan engkau kira, jangan sekali-kali engkau mengira annahu taslamu laka, bahwasanya taslam akan selamat, laka bagimu, niyatun salihah, niat yang baik, fi ta'allumil ilm, dalam mempelajari ilmu, dalam menuntut ilmu, fi ta'allum, dalam menuntut al-ilm, ilmu, wa fi qalbika, dan sedangkan di dalam hatimu, fi qalbika syai'un, ada sedikit, minal hasadi, dari penyakit hasad, iri, wal riya, dan riya, wal ujub, dan ujub. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat, thalathun, 3 perkara, muhlikat, yang akan menghancurkan seseorang, syuhun muta', kepelitan yang diikuti, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang selalu diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan i'jab, dan merasa ujub, merasa bangga diri, al mar'i, seseorang, bi nafsihi, dengan dirinya. Jadi beliau mengatakan di sini, berusahalah engkau untuk mensucikan hatimu dari 3 penyakit yang kita akan sebutkan nih di sini. Kita akan sebutin tentang penyakit hasad, agar kita menghindarinya dan memperbaiki diri darinya, dan riya dan ujub. Kalau engkau bisa, kata beliau, berhasil, oh hasud, alhamdulillah, dalam hati saya nggak ada rasa hasud, nggak ada rasa iri, nggak ada riya, insya Allah berusaha. Ria yang kelihatan secara jelas saya usahakan. Tinggal ria yang lebih detail, lebih kecil, itu perlu waktu yang panjang. Tinggal i'jab, ujub, penyakitnya kita udah tahu dan kita udah usaha untuk menghilangkannya. Sudah bisa tahu, maka kata beliau, silahkan baca lagi dari sisanya. Bukan berarti udah selesai, enggak. Bukan, oh udah, kalau ente bisa ini lulus. Enggak, belum. Kata beliau, kalau ente bisa mengatasi 3 penyakit yang ada di sini, maka silahkan untuk melengkapi, cari tahu penyakit-penyakit yang lainnya agar hatimu bisa disucikan dari itu, kata beliau. Tapi kalau engkau tidak mampu mengatasi 3 penyakit yang kita sebutkan di sini, maka engkau untuk selain ini, penyakit yang lainnya, lebih nggak bisa lagi. Berarti termasuknya gagal. Jangan sampai gagal. Baik. Dan jangan sampai kau mengira, kata beliau, bahwa engkau bisa punya niat yang baik, yang benar, terus lurus, benar-benar niatmu itu benar-benar tulus, baik. Kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu dari penyakit hasad dan riya dan ujub.